semua, kenalin nama saya Farisa Ilma Alfia Yunizar. Kali ini saya ingin mengajak kalian belajar bersama mengenai pentingnya arsiparis mengenal manajemen rekod. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk ikutin! Yang pertama ada pengertian manajemen rekod, lalu rekod atau arsip dinamis, pengelolaan arsip dinamis, instrumen manajemen rekod, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelum itu, kalian tahu nggak manajemen rekod itu apa? Manajemen rekod merupakan sebuah informasi terekam dalam setiap bentuk yang dibuat atau diterima dan dikelola oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam transaksi bisnis atau kegiatan dan disimpan sebagai bukti transaksi atau kegiatan tersebut. Manajemen rekod juga dapat diartikan sebagai perencanaan, pengaturan staf, pengorganisasian, dan keseluruhan proses yang berkaitan dengan rekod dan siklus hidup rekod yang bermula dari penciptaan atau penerimaan dan berakhir dengan pemusnahan atau penyimpanan permanen. Sedangkan menurut para ahli, Cook 1986 menyebutkan bahwa manajemen rekod disebut sebagai bidang manajemen yang bahannya terdiri dari data, media, dan juga sistem yang digunakan dalam penciptaan rekod dan juga proses penyimpanannya dalam suatu organisasi. Selanjutnya, arsip dinamis. Apa ya arsip dinamis itu? Arsip dinamis merupakan arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Nah, rekod tulisan merupakan bentuk rekod yang paling umum, misalnya formulir, korespondensi, laporan, buku, dan biasanya ditulis di atas kertas. Suatu organisasi dapat menerima rekod tersebut melalui pos biasa, kurir khusus, atau secara elektronik melalui jaringan komputer. Korespondensi, laporan, serta formulir sering dibuat dengan menggunakan program perangkat lunak word processing. Nah, pengelolaan arsip sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu arsip aktif yang merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus. Yang kedua, arsip vital. Arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Yang ketiga, arsip inaktif. Arsip inaktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, penciptaan arsip hendaknya memiliki beberapa instrumen berikut: tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu instrumen tersebut. Simak baik-baik ya. Yang pertama, tata naskah dinas. Tata naskah dinas merupakan informasi tertulis sebagai alat komunikasi suatu instansi atau sebuah instrumen yang dibutuhkan dalam penciptaan arsip yang baik sebab dapat menjamin keaslian arsip. Prinsip dasar tata naskah dinas yaitu wajib dimiliki oleh pencipta arsip, disusun berdasarkan peraturan yang terkait, acuan dasar melakukan pembuatan naskah dinas, memenuhi autentisitas dan reliabilitas arsip, dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan utuh. Lalu, apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam pembuatan naskah dinas? Yang pertama, penggunaan kop surat dan logo, pengaturan format surat, kewenangan penandatanganan surat, penggunaan cap atau stempel dinas, pengaturan penomoran surat keluar, dan yang terakhir, pengaturan jenis kertas. Nah, pembuatan naskah dinas itu harus logis dan singkat, teliti, jelas, dan pembakuan. Lanjut, yang kedua, klasifikasi arsip.
Klasifikasi arsip merupakan instrumen yang dibutuhkan dalam pemberkasan arsip yang dapat menjamin arsip disusun secara sistematis dan logis agar memudahkan arsip tertata dengan baik. Prinsip dasar klasifikasi arsip yang pertama wajib dimiliki oleh pencipta arsip, disusun berdasarkan fungsi dan tugas pencipta arsip, dan sebagai dasar untuk penormoran surat, pemberkasan, dan penyusunan jadwal retensi arsip. Ketentuan penyusunan klasifikasi arsip. Yang pertama, logis. Susunan klasifikasi arsip meliputi judul suatu fungsi, kegiatan, dan transaksi serta mudah dimengerti oleh semua pengguna. Kedua, faktual. Mampu merekonstruksi kejadian yang sebenarnya yaitu berdasar fungsi dan tugas organisasi. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Mampu beradaptasi terhadap perubahan struktur organisasi. Selanjutnya, sistematis. Harus didasarkan pada susunan yang dimulai dari fungsi, kegiatan, dan transaksi baik yang bersifat substantif maupun fasilitatif. Lanjut, akomodatif. Harus menjamin seluruh fungsi, kegiatan, dan transaksi terakomodasi secara lengkap sesuai fungsi dan tugas pencipta arsip. Dan yang terakhir, kronologis. Harus dilakukan secara berurutan sesuai tahapan kegiatan. Yang ketiga, jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip merupakan instrumen yang terjadi dalam kegiatan penyelamatan dan penyusutan arsip. Nah, ternyata retensi atau penyimpanan arsip itu ada jangka waktunya loh teman-teman. Yang pertama, retensi aktif, yaitu umur atau usia berkas di ruang kerja atau disebut unit pengolah. Yang kedua, retensi inaktif, yaitu umur atau usia berkas di ruang arsip atau disebut record center. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, penyusutan arsip dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemindahan arsip inaktif. Ini dari unit pengolah ke unit kearsipan. Kedua, pemusnahan arsip. Ini yang telah habis retensi. Yang ketiga, penyerahan arsip statis yaitu oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Kira-kira teman tahu nggak kenapa sih menggunakan jadwal retensi arsip? Nah, jadi kenapa menggunakan jadwal retensi arsip? Karena pada hakikatnya arsip dinamis itu tidak abadi, sehingga tidak perlu disimpan terus-menerus. Dengan menggunakan jadwal retensi arsip ini, memudahkan kegiatan penilaian dan pemilihan arsip dinamis pada saat penyusutan. Nah, yang terakhir, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan instrumen yang dibutuhkan dalam menjamin arsip, baik fisik maupun informasinya, tetap utuh terjaga dari kemungkinan kerusakan, kehilangan, atau kerugian yang diakibatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan arsip. Prinsip-prinsip sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip wajib dimiliki oleh pencipta arsip, disusun berdasarkan peraturan yang terkait dengan lembaga dan acuan dasar dalam menyediakan arsip bagi pengguna arsip yang berhak dalam lembaga. Lalu untuk prosedur pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, yang pertama, penentuan klasifikasi keamanan dan hak akses. Kedua, pencantuman klasifikasi keamanan dan hak akses pada kolom daftar. Ketiga, pencantuman dasar pertimbangan. Keempat, menentukan unit pengolah. Dan yang terakhir, penguasaan oleh pimpinan organisasi. Jadi, kesimpulannya, mengelola arsip tidak dapat dilakukan secara pragmatis karena memerlukan upaya yang sistematis dan terencana dalam mengelola sumber daya kearsipan yang tersedia, baik menyangkut manusia, sarana dan prasarana, pendanaan atau sistem kearsipan yang dibangun oleh organisasi tersebut. Salah satu upaya membangun sistem kearsipan yang baik oleh organisasi adalah menyiapkan atau membuat alat pengelolaan arsip yang tepat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan yang digunakan dalam proses penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip agar dapat dikendalikan secara efisien dan efektif serta sistematis. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang sudah paham kan? Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat. See you next time.